Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Fadil Akbar dalam acara Santri Sowan Kiai yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Kediri yang bekerja sama dengan Madu TV Nusantara, sejukkan hati, damaikan jiwa. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini tim Santri Sowan Kiai telah menghadiri dan sowan langsung ke dalemipun Gus Badrul Munir, yang merupakan beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Miftah Biro Puncu, juga Ketua Lazisnu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri. Beliau juga sebagai Rois Syuriah MWCNU Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, dan beliau saat ini masih aktif dalam kepengurusan Lazisnu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri. Namun sebelumnya, pemirsa Madu TV, kita sapa terlebih dahulu beliau, Gus Badrul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak wartosanipun pripun, Gus? Alhamdulillah. Saya matur suwun klarawuhipun sedanten dhateng Pondok Pesantren Al-Miftah menika. Wonten ing siang menika mugi-mugi silaturahim tim LDNU dan tim Madu TV Nusantara STS Beto keberkahan wonten. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita dari tim Santri Sowan Kiai ini, Gus, minta wejangan dan minta kajian-kajian yang nuansa Islami untuk terutama kepada pemirsa Madu TV Nusantara. Dan sebelumnya, Gus, ini kegiatan pondok saat ini di Pondok Pesantren Al-Miftah, Gus, bagaimana dengan kondisi yang saat ini yang masih pandemi untuk santri-santrinya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah keberadaan Pondok Pesantren Al-Miftah selama ini ya berjalan sesuai lancar dan terlihat, mungkin jenengan bisa melihat di sini kita gunakan protokol kesehatan. Jadi kita tetap walaupun kita menjalankan kegiatan pendidikan belajar mengajar secara normal, secara biasa, tapi protokol kesehatan pun tetap kita kita jalankan, termasuk di depan ada bilik desinfektan, kemudian ada penyemprotan bilik secara rutin dan lain sebagainya. Dan ini kita harapkan santri tetap ngaji dan tetap istiqomah, sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah, amin amin amin. Dan santrinya ini rata-rata dari daerah mana, Gus? Ya, insya Allah seluruh Nusantara hampir ada. Alhamdulillah, bagian barat ini ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pekanbaru, dari Riau, itu kayaknya juga ada. Suasananya hening, Gus, lihat di sini. Sejuk juga. Gus, kita
tim santri Sowan Kiai. Kali ini kita minta wejangan, minta pemaparan penjelasan yang berkaitan dengan tema permintaan kita, Gus, yakni menggali potensi zakat, infak, dan sodakoh warga Nahdliyin melalui Lazisnu. Untuk sepenuhnya waktu kula aturaken datang panjenengan, monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah amma ba'dah. Para pemirsa Madu TV Nusantara, seluruh jajaran pimpinan NU Care Lazisnu dimanapun berada, dan seluruh pimpinan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri yang kami hormati. Pertama, mengawali atur saya kepada panjenengan semua bahwa kita perlu mengetahui apa itu Lazisnu dulu sebelum kita mengetahui potensi zakat NU melalui Lazisnu. Lazisnu itu adalah lazisnya Nahdlatul Ulama. Jadi itu ada dua kata, ada kata lazis dan ada NU, berarti itu ada mudhof ilaih, itu kayaknya seperti itu. Di istilahnya pondok, gitu. Mudhof ilaih. Jadi lazis yang dimudhofkan kepada NU dan menyimpan lam lil milki. Jadi lazis yang miliknya Nahdlatul Ulama, karena lazis itu bukan hanya miliknya NU saja. Kalau sudah dikatakan lazisnu, maka adalah lazis lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh milik Nahdlatul Ulama. Tentunya ketika lazisnu ini adalah milik Nahdlatul Ulama, maka apapun yang dilakukan syariat-syariatnya tetap akan sesuai dengan dawuh-dawuhnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Itu pertama. Dan lazisnu ini merupakan salah satu lembaganya Nahdlatul Ulama. Kalau lembaga ini tentunya bukan badan otonom Nahdlatul Ulama, tapi lembaga. Memang harokahnya Nahdlatul Ulama. Mungkin Lazisnu sama dengan LDNU, sama dengan Aswaja NU Center, sama dengan lembaga takmir masjid, sama dengan lembaga penanggulangan bencana, dan lembaga-lembaga yang lain yang ada 18 lembaga. Terkait dengan tugas-tugas lazis dan untuk yang perlu dilaksanakan oleh lazis, sebenarnya kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya tidak akan keluar dari rel-relnya syariatnya Nabi Muhammad, yang Nabi sendiri pernah dawuh bahwa bunyal Islamu ala khamsin syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa shauma ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sini menyebutkan bahwa rukun Islam itu ada 5. Di antara dari 5 rukun Islam itu adalah membayar zakat, ita'uz zakah, membayar zakat. Nah, dalam hal membayar zakat yang merupakan rukun Islam yang kelima, tentunya adalah merupakan ibadah yang wajib syar'i, yang jelas-jelas wajib diwajibkan oleh syariatul Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah. Maka dari itu dalam penanganan sesuatu yang wajib ini Nahdlatul Ulama serius banget ketika sesuatu ini diwajibkan oleh Allah. Bagaimana NU ini menata umat agar pelaksanaan kewajiban-kewajiban berupa pembayaran zakat dan lain sebagainya tentunya ini dijalankan secara serius. Maka Nahdlatul Ulama mendirikan lembaga yang namanya Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh Nahdlatul Ulama. Sedang keberadaan amil zakat itu sendiri itu tentunya masuk dalam asnaf dari 8 asnaf. Para pemirsa, para pimpinan Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada yang kami hormati, pada dasarnya ketika kita berbicara masalah zakat tentunya ada infak dan sodakoh. Terkait dengan pahala bagaimana membayar zakat, bagaimana
melakukan infak, membayar sedekah dan lain sebagainya, tentunya warga Nahdlatul Ulama sudah tidak asing lagi dan yakin semuanya itu sudah memahami bagaimana fadhailul ibadah, fadhailul zakah, fadhailul infak dan lain sebagainya. Namun Lazisnu ini perlu melakukan banyak hal karena mungkin terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Nahdlatul Ulama adalah mengkompakkan kembali warga Nahdlatul Ulama dalam membayar zakat. Selain itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat, utamanya masyarakat Nahdlatul Ulama, masyarakat NU, warga Nahdlatul Ulama, untuk bagaimana membayar zakat secara benar sesuai syariatul Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah, yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh para ulama-ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama ini. Maka dari itu sangat dianjurkan bagi orang yang membayar zakat, melakukan infak dan sedekah itu sesuai dengan apa yang didawuhkan, yang disampaikan oleh para ulama. Sama dengan melakukan sholat. Melakukan sholat ini di daerah kita macam-macam gaya dan ini, tapi banyak ulama juga yang cara melakukan sholat yang sesuai dengan syariatul Islam ketika sholat itu dilakukan di dalam masjid, yang masjid itu tergabung di dalam lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama. Tentunya kalau sholat itu dilakukan di luarnya masjid yang tergabung dalam lembaga takmir masjid, maka gaya sholatnya akan beda dengan Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam berpuasa atau melakukan sholat taraweh dan lain sebagainya, termasuk sholat taraweh ini pun juga seperti itu, mumpung ini di bulan Ramadan. Sholat taraweh menurut Nahdlatul Ulama yang sudah dilakukan oleh masjid-masjid yang tergabung di dalam lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama tentunya akan sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Tapi kalau sholat taraweh yang tidak di dalam masjid yang tergabung dalam lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama, tentunya ya akan beda dengan NU. Nah, begitu juga Lazisnu. Lazis itu ya. Lazis itu banyak sekali, bukan hanya milik NU. Maka sangat disayangkan ketika orang-orang NU yang syahadatnya sama dengan NU, sholatnya di Masjid LTM NU, sesuai dengan ajaran-ajaran para ulama NU, maka lazisnya apa itu zakat dan infaknya ya tentunya diharapkan sesuai dengan apa yang disyariatkan atau yang dibawa oleh para ulama NU. Tentunya zakatnya, sedekahnya itu melalui lembaga amil yang didirikan atau bahkan milik Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, terkait dengan zakat ini tentunya para ulama pun juga tidak ngawur. Ulama ini juga berpedoman dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Terbukti ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama juga mendirikan lembaga yang khusus bahas hukum, yaitu lembaga Bahthul Masail. Nah, dalam hal inilah nanti Lazisnu di semua tingkatan akan bersinergi bagaimana ketika membahas atau mengetahui hal-hal terkait dengan fikihnya, maka Lazisnu ini akan koordinasi dan sinergi dengan lembaga Bahthul Masail. Maka apapun yang dilakukan oleh pengurus Lazisnu di semua tingkatan harus di bawah pengawasan lembaga Bahthul Masail Nahdlatul Ulama. Maka tidak perlu diragukan lagi bahwa berzakat, berinfak melalui Lazisnu akan pasti dan yakin sesuai dengan syariatul Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para ulama. Terkait dengan potensi, dan saya yakin bahwa kalaupun seluruh warga Nahdlatul Ulama zakat dan infak
serta sodakohnya kok dibayarkan melalui lazisnu, maka semua hal-hal yang terkait dengan finansial insya Allah akan selesai. Dan yakinlah bahwa lazisnu adalah ashabul haq, karena lazisnu adalah milik Nahdlatul Ulama dan NU adalah ahlul haq. NU itu bukan yang lain, tapi NU adalah agama Islam yang sesuai, benar-benar sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti ada tanya jawab, kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tentunya nanti ke depan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan zakat masih banyak banget yang perlu ini. Saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait dengan lazis ini tuh banyak sekali lembaga-lembaga yang namanya hampir sama, Gus. Tapi kita butuh mengupas lagi, Gus. Bahkan nanti mungkin ada banyak pertanyaan yang nanti akan dilontarkan dari pemirsa, tapi kita bahas setelah jeda-jeda yang akan lewat, Gus. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, tetap bersama kita dalam acara Santri Sowan Kiai bekerjasama dengan Madu TV Nusantara, sejukkan hati, damaikan jiwa.